kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami bisa ada sampai di minggu pertama bulan September, semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami terus mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat menjadi pelaku firman. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Alkitab mengatakan iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Melalui tubuh darah Yesus dan diurapi dengan minyak, sembuhkan yang sakit Tuhan, dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square. Ya, tidak terasa kita sudah masuk di bulan September ya, bulan dimana sampai Desember tuh ber ya. Katanya menurut orang dulu kalau sudah ber ini musim hujan ya, kan berhujan. Tapi nggak tahu juga ya, kemarin udah Mei Juni hujan banjir Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa diprediksi sekarang ya. Makanya doa saya Bapak Ibu tetap sehat, amin. Ya, punya iman terus diberkati ya, dan jangan pernah mundur dalam perjalanan iman. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah masuk dalam rencananya Allah. Ya, masuk dalam rencananya Allah. Kita buka Alkitab kita dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Yuk silakan Pak. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Apa keterangan dari ayat ini? Ayat ini menegaskan bahwa segala hal dalam hidup orang percaya ada dalam kendali Tuhan, dan semuanya dipakainya untuk kebaikan. Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28, Paulus menulis ini kepada jemaat di Roma, bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Keadaan orang Kristen di zaman itu Bapak Ibu ya banyak mengalami penderitaan. Makanya ketika Paulus mendengar kabar tentang penderitaan orang-orang percaya di Roma, Paulus mengatakan kepada mereka bahwa penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi itu bukan akhir dari perjalanan iman. Ya, penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi itu adalah awal dari mereka untuk masuk dalam rencananya Allah. Ya, Bapak Ibu menjadi orang Kristen itu memang tidak gampang. Kita harus dimampukan oleh Tuhan untuk pikul salib. Ya, makanya ada banyak orang yang ketika terima Yesus ya, saya beberapa kali ketemu jemaat yang dulu agama nenek moyang, mereka mengatakan, Pak, waktu dulu saya agama nenek moyang ya Pak, hidup saya kok biasa-biasa saja. Tetapi ketika saya mengikuti Tuhan, ikut Kristus dan sebagainya, kok masalah itu datang silih berganti, bertubi-tubi. Ya, makanya saya katakan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya ikut Tuhan dan Tuhan izinkan ada penderitaan, Tuhan izinkan Bapak Ibu dan saya pikul salib, berbicara cross, Bapak Ibu jangan takut. Kenapa? Di dunia kita pikul salib, di dunia ada cross, tetapi nanti Bapak Ibu dan saya di sorga kita akan menerima crown, yaitu mahkota kemuliaan. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan di sana. Ya, mahkota itu adalah suatu hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya yang selama di dunia mereka kuat menghadapi penderitaan. Memang ada orang-orang yang memang harus matinya martir. Kalau Bapak Ibu lihat misionaris zaman dulu ya, yang datang ke Afrika, yang datang ke mana penginjilan ya, beberapa misionaris dari Jerman datang ke tanah Batak Bapak Ibu, apakah langsung sukses seperti Nommensen? Enggak. Ya, tetapi mereka juga akhirnya mengalami penganiayaan dan mereka mati sebagai martir, sebagai misionaris yang memberitakan firman. Iya kan, kalau kita lihat itu penderitaan, nggak penderitaan, tetapi penderitaan yang misionaris dapatkan, ya nyawa mereka terhilang, ada darah yang tercurah di dalam pelayanan mereka, rupanya itu adalah pintu pertobatan bagi tempat yang mereka datangi. Ya, nggak pernah kepikiran Bapak Ibu, banyak orang Afrika sana bertobat terima Yesus.
Nggak pernah berpikir, ya seperti saya orang Batak Bapak Ibu, ya bisa diselamatkan, terima Yesus jadi warga sorga. Yang dulunya tidak menyembah Allah, yang dulunya tidak menyembah Tuhan yang benar. Ya tidak pernah berpikir bangsa Israel, ya ketika di tanah perjanjian, di perbudakan Mesir, mereka belum tahu Allah yang benar siapa. Tetapi ketika Tuhan memilih Musa untuk memimpin Israel, ya masuk ke tanah perjanjian, dan Musa memperkenalkan mereka, ini loh Allah yang benar, ya kan, dan akhirnya banyak orang Israel diselamatkan masuk tanah perjanjian. Jadi saya katakan Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 ini mengingatkan kita kalau menjadi anak-anak Tuhan, saya sedang mengalami penderitaan, sedang menghadapi masalah, tenang saja. Karena apa? Karena semuanya Tuhan bisa rubah, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Ya, Alkitab tadi mengatakan apa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Alkitab mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saya percaya Bapak Ibu dan saya, kita semuanya adalah orang-orang yang terpanggil untuk masuk dalam rencananya Allah. Tetapi jangan Bapak belum tentu, ya kan, setiap kita bisa masuk dalam orang-orang yang terpilih kalau Bapak Ibu dan saya tidak setia dan taat sama Tuhan. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Alkitab mengatakan banyak orang senangnya lewat pintu yang lebar daripada pintu yang sempit. Kenapa? Karena kalau pintu lebar, hidup nyaman, hidup dalam kedagingan, tidak diajarkan hidup dalam pertobatan di sana, tidak diajarkan hidup dalam kekudusan. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya ikut Tuhan, ya memilih pintu yang sempit, di situ ada proses iman, ada dimurnikan. Ya kan, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan jatuh bangun dalam perjalanan iman. Aduh Pak, jadi orang Kristen berat Pak. Aduh Pak, jadi orang Kristen prosesnya kok begini banget. Izinkan Tuhan bawa saya ke padang gurun lah. Tuhan bawa ke dalam lembah kelam lah. Tuhan angkat saya, tiba-tiba kok saya diturunkan lagi lah. Ada orang yang jahat sama saya. Maksud Tuhan apa sih? Iya kan, kalau Bapak Ibu lihat penderitaan kita, mungkin kita berat. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak apa yang Yesus dapatkan waktu dia masih pelayanan, waktu dia masih hidup? Bertubi-tubi pelayanan dia diserang, dia difitnah, dia dihina. Orang-orang yang dia tolong semuanya berseru, salibkan dia, salibkan dia. Ya kan, jadi saya ingin katakan penderitaan kita adalah penderitaan biasa. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kemampuan kita, dan Tuhan pasti tahu ya bahwa Dia akan memberikan penolong Roh Kudus untuk apa? Bapak Ibu dan saya kuat menghadapi setiap masalah. Amin ya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Doa saya Bapak Ibu dan saya tetap kuat dalam penderitaan, tetap kuat menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Masa sukar, masa sulit, belum ada keluarga yang sakit, keluarganya belum sembuh-sembuh, belum ada suami yang di PHK, belum ada yang dagang omsetnya turun, belum anak-anaknya belum dapat jodoh, belum dapatkan pekerjaan, belum ada keluarga yang mau sekolahan anak yang gak ada uangnya. Itu penderitaan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan bisa merubah semuanya itu menjadi kebaikan, yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bagian Tuhan mengerjakan yang buruk menjadi yang baik. Bagi Bapak Ibu dan saya, teruslah mengasihi Tuhan. Saya ulangi, bagian Tuhan merubah yang buruk menjadi baik. Bagian Tuhan merubah penderitaan menjadi sukacita. Bagian Tuhan membuka pintu yang tertutup menjadi pintu berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Tapi bagi kita, Paulus mengatakan apa? Segala sesuatunya menjadi baik bagi orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini mari kita tes hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah kita mengasihi berkatnya? Apakah kita mengasihi mujizatnya? Apakah kita mengasihi pribadinya? Beda loh. Mengasihi berkatnya dengan mengasihi pribadinya beda. 10 orang kusta, mereka butuh mujizat untuk disembuhkan. Tapi yang 9 tidak datang sama Tuhan. Tapi yang 1 datang sama Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan hanya menerima mujizat, tetapi orang itu, kusta yang balik ke Tuhan, adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ada banyak orang Kristen menerima berkat, menerima mujizat, tapi nggak pernah bersyukur sama Tuhan. Ada banyak orang Kristen menerima berkat, menerima mujizat, tapi tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tapi banyak orang Kristen juga yang sudah diberkati, tetapi mereka mengucap syukur setiap hari. Mereka bersyukur setiap hari atas kebaikan Tuhan. Ya, makanya jangan hanya mengejar mujizatnya. Orang yang mengejar mujizat Tuhan pasti akan kecewa. Orang yang hanya mengejar berkat Tuhan pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengasihi Tuhan,
orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan dalam hidupnya, mau digoncangkan apapun dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan pegang kendali dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya sebagai anak Tuhan, mari kita refresh lagi ya, di-refresh lagi hati kita. Ya, apakah Bapak Ibu dan saya benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak? Ya, hanya Bapak Ibu yang bisa jawab. Ya, jangan hanya kejar mujizat. Kalau kejar mujizat pasti kecewa. Tapi kalau kita terus mengasihi Tuhan, Tuhan akan rubah penderitaan kita, kesulitan kita menjadi kebaikan dalam hidup kita. Ya, itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, apa rencana Allah bagi orang percaya? Ya, apa rencana Allah bagi orang percaya? Yang pertama adalah rencana keselamatan. Ya, yang pertama adalah rencana keselamatan. Kita lihat Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Efesus 1 ayat 4 sampai yang kelima. Silakan Pak. Efesus 1 ayat 4 sampai kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Allah merancang keselamatan agar kita tidak binasa, tetapi hidup kekal sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu, rencana Tuhan yang pertama adalah rencana keselamatan. Tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, ini suatu pencerahan bagi kita juga. Tuhan mengatakan begini, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi artinya apa? Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya memang Tuhan sudah pilih Bapak Ibu dan saya. Nggak ada yang katakan amin. Iya kan? Keselamatan itu adalah kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi dunia menggeser itu. Bapak Ibu dan saya, kita tinggal di dunia, ya, kita bergaul dengan orang dunia, kita nonton berita-berita dunia, media sosial tentang dunia dan sebagainya. Ya, secara tidak sadar Bapak Ibu dan saya digiring oleh dunia. Dunia tidak mau Bapak Ibu dan saya tahu kebenaran ini, bahwa keselamatan itu adalah kebutuhan utama dari setiap manusia. Setan nggak mau Bapak Ibu dan saya tahu ini. Makanya setan memakai dunia dengan tawaran-tawarannya, dengan godaan-godaannya, supaya Bapak Ibu dan saya sibuklah untuk cita-cita, sibuklah dengan pencapaian, pingin kaya raya, pingin itu, pingin ini, pingin itu, pingin itu. Kenapa? Karena dunia memang mempunyai konsep seperti itu. Ketika anak Tuhan terjebak dalam hal tersebut, mengejar cita-cita, pencapaian-pencapaian dan sebagainya, tiba-tiba ada waktunya Bapak Ibu dan saya selesai di dunia ini, check out langsung dari dunia ini, dan kita ketemu Tuhan. Tuhan katakan apa? Apa yang sudah kau kerjakan dalam menjaga keselamatanmu? Aku lihat kau selalu sibuk dengan pekerjaanmu, kau selalu sibuk dengan cita-citamu, kau terlalu sibuk dengan pencapaianmu. Sampai hari Minggu gak bisa ke gereja. Kau ngurus tendermu, hari Minggu gak bisa ke gereja. Kau rapat dengan kolegamu, sampai hari Minggu kau bisa ke gereja. Kenapa? Kau golf di sana, golf ke situ, ketemu klien dan sebagainya. Dan mengejar pencapaian, cita-cita, tapi sampai lupa untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tuhan tidak menghalangi Bapak Ibu dan saya bisnis kok. Banyak orang Tiberias yang bisnisnya diberkati. Banyak orang Tiberias yang pegang jabatan-jabatan penting di jajaran pemerintahan swasta. Tetapi yang Tuhan mau harus tahu bahwa yang paling utama dalam hidup kita bukan pencapaian itu, yaitu keselamatan. Jaga keselamatan dengan baik. Perjuangkan di dalam pekerjaanmu, berjuang di dalam bisnismu. Ya, bagaimana cara kita menjaga keselamatan di dalam bisnis? Engkau dan aku, kita tidak kompromi dengan tawaran-tawaran dunia. Iya kan? Karena Efesus tadi mengajarkan apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan melihat ketika lagi duduk satu meja di depan rekan bisnis, gimana? Ya, kalau bisnis ini goal, nominalnya segini bos. Dikasih lihat sama dia, ditulis di tisu. 9 digit Bapak Ibu, nih nominalnya segini nih.
Di mana Bapak mau itu, wah, sebagai orang yang lihat nominalnya, haleluya, praise the Lord. Tapi Pak, ada tapinya Pak, nggak ada makan siang gratis. Loh gitu, Bapak harus tinggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nggak usah ngaku, nggak usah bilang ke istri, nggak usah bilang ke anak, di depan saya aja Pak. Ya diam-diam aja, rahasia terjamin Pak. Bapak tinggalkan Yesus, 9 digit nih keluar. Langsung transfer ke rekening Bapak. Istri nggak usah tahu Pak. Ya Bapak nanti pura-pura ke gereja aja, komat kamit. Nggak usah tahu Pak. Ya biar saya aja dan Bapak yang tahu. Pak, kaya raya enak loh Pak. Banyak duit enak loh Pak. Bapak kan udah capek miskin kan? Iya sih Pak, rumah banjir terus. Wah 9 digit Bapak Ibu, 9 digit berapa? Nggak usah disebutkan. Nanti jadi nggak fokus lagi ibadah. Ya akhirnya ya udah, langsung ke arah kemana tuh? Wah ke naik gunung, ketemu dukun, melepaskan imannya. Transfer, emang transfer, teng. Duitnya masuk 9 digit. Baru sampai rumah, Mami, Adek, kesandung Bapak Ibu di toilet, jatuh, kepala kena ubin, mati. 9 digit bisa nolong nggak? Nggak bisa. Rohnya keluar, udah nyangkal Yesus. Rohnya udah senang. Yesus. Kata Yesus, aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Mana duitnya? Bisa nolong nggak? Nggak bisa. Iya kan? Kerusuhan kemarin Bapak Ibu, penjaraan sana, penjaraan sini. Yang punya uang, yang punya rumah, yang punya mobil kabur. Kenapa? Karena mereka tahu Bapak Ibu, nyawa yang paling utama. Bukan mobil, bukan motor, bukan uang di brankas. Kalau memang mereka tahu itu penting, mereka pasti di rumah, mereka pasti jaga. Jangan ganggu mobilku, jangan ganggu motorku, jangan ganggu rumahku. Tapi kenapa mereka kabur? Karena mereka tahu mobil ada duit masih bisa beli lagi. Motor ada duit masih bisa beli lagi. Uang kalau kita kerja benar masih bisa beli lagi. Tapi nyawa mau beli di mana? Nggak bisa. Makanya Tuhan mengatakan jangan cinta dunia, buat apa punya dunia tapi tidak selamat. Ya, orang Kristen harus rubah konsepnya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jaga kekudusan. Ngomong berkat, orang hidup kudus pasti dikejar berkat. Gak usah takut kalau kita hidup benar Pak. Gak usah takut kalau kita hidup kudus. Orang benar hidup kudus tidak akan pernah meminta-minta roti. Alkitab yang sudah ngomong, anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Anak cucu orang benar sampai cucunya, sampai cicitnya, sampai buyutnya, sampai 7 turunan tetap diberkati Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak bisa menyangkalnya. Makanya berbahagialah orang yang hidup kudus. Berbahagialah anak Tuhan yang punya integritas. Tidak kompromi dengan ajakan-ajakan yang hanya bikin enak sesaat, tetapi menghancurkan masa depannya. Hari ini kerjakan keselamatan kita dengan baik dan benar. Tuhan pasti berkati usaha Bapak Ibu, Tuhan pasti berkati bisnis Bapak Ibu, tetapi anak Tuhan harus punya integritas. Jangan kompromi, tetap hidup kudus di hadapan dunia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi itulah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Rencana Tuhan apa yang pertama? Ya, yang pertama adalah rencana keselamatan. Ya, yang jangan tukar-tukar Yesus ya, hanya untuk jabatan. Jangan tukar Yesus cuma gara-gara harta, pengen kaya. Ya, apalagi jangan tukar Yesus cuma gara-gara I need nih, I wo. Nah, itu dia. Cuma gara-gara I love you, aku cinta padamu. Jangan. Ya, Bapak Ibu, emak-emak Tiberias nih, ibu-ibu banyak yang laporan lagi sama saya. Saya udah lama nih nggak baca lagi. Pak, anak saya udah mulai seneng-seneng Pak sama yang bukan terang. Saya Manchester United Pak, Bapak MU kan? Iya. Mereka Manchester City Pak. Ngerti ya Bapak Ibu, yang nggak usah jelasin lagi ya. Ada yang maksudnya apa? Tuhan Yesus kasih hikmat yang belum mengerti Tuhan. Karena ini live streaming. Ya Pak, anak saya senang sama yang Manchester City Pak. Sudah dibilang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Saya katakan benar. Ya adik-adik, jangan kau melanggar firman. Jangan.
Karena kau tidak tahu nanti apa resikonya ke sana, berat. Ya, puji Tuhan kalau bisa bawa jiwa. Yang ngerinya kalau dia ikut Manchester City, Bapak Ibu. Kalau dia tinggalkan Yesus, wah itu sangat mengerikan. Ya, akhir zaman setan banyak berjuang supaya Bapak Ibu dan saya tinggalkan Yesus. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang setia sama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, rencananya apa? Yang kedua adalah rencana pemeliharaan. Ya, yang kedua adalah rencana pemeliharaan. Kita lihat Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Silakan Pak. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Allah tidak hanya menyelamatkan tetapi juga memelihara. Dia memanggil kita pasti setia mencukupkan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu, beberapa orang kemarin dibaptis, ya, mereka meninggalkan keluarganya untuk ikut Yesus. Ya, dan mereka cerita Bapak Ibu bahwa mereka tidak lagi mendapatkan nafkah dari keluarganya. Ya, mereka juga dikeluarkan dari kartu keluarga. Ya, mereka juga tidak dapat lagi warisan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya pengharapan mereka terhadap keluarga sudah diputus. Ya, tetapi Bapak Ibu harus tahu, ketika dia diputuskan pengharapannya kepada keluarga, jangan lupa pengharapan kepada Tuhan itu pasti. Ya, kalau Bapak Ibu lihat masa sukar, itu banyak loh sekarang pintu-pintu tertutup. Sepertinya kok tertutup, sepertinya cari kerja susah, sepertinya untuk cari mujizat, mencari berkat, mencari rejeki itu susah. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan Bapak Ibu dan saya itu putus asa di masa-masa sukar. Alkitab memberikan pencerahan bagi kita. Apa itu? Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dunia tidak bisa diharapkan, tuh datang saja sama Tuhan. Iya kan, Tuhan punya kekayaan yang tidak terbatas. Iya kan, Tuhan punya kekayaan yang kalau kita minta Tuhan kasih, kalau kita minta Tuhan kasih dan tidak pernah habis berkat-berkat Tuhan. Ya, kalau Papa Riaji selalu bilang berkat Tuhan itu seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Bapak Ibu pernah ke Ancol, mungkin pernah ke pantai, Bapak Ibu lihat namanya gelombang laut itu tidak pernah berhenti. Dari mulai penciptaan dunia, laut itu sampai sekarang gelombangnya tidak pernah berhenti, ombaknya tidak pernah berhenti. Disitulah Tuhan memakai ya sebagai contoh berkat anak Tuhan itu seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Kalau Bapak Ibu dan saya mau percaya kepadanya, ya jangan berharap karena kita punya uang, jangan berharap karena kita punya investasi, jangan berharap karena kita punya kolega, punya rekan bisnis yang pasti membantu kita. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita hanya mengandalkan keuangan kita yang lagi kuat, yang lagi solid, yang lagi luar biasanya, kalau tiba-tiba uangnya Tuhan ambil, mau berharap sama siapa lagi? Ya kan? Banyak tuh orang yang taruh uang di bank, tiba-tiba uangnya hilang secara gaib, hilang, habis, stres Bapak Ibu. Memang iya. Bank Senturi, 60 miliar orang kehilangan uangnya. Nari-nari di jalan, kembalikan uangku, udah gila Bapak Ibu. Ini kita duit 100 ribu hilang vertigo seminggu Bapak Ibu ya. Baru hilang 100 ribu. Vertigo seminggu. Baru hilang 100 ribu, tensi naik, amlodipin Bapak Ibu ya kan. Dokter bilang, loh kok ke dokter lagi padahal kemarin baru check up. Ya dok, pusing kepala saya dok. Masalahnya apa Bu? Saya kemarin ada duit 100 ribu di jeans saya. Ketika udah dicuci hilang. Lah ibu seminggu pusing gara-gara 100 ribu hilang. Iya tuh lihat. Dimana hartamu berada di situ hatimu berada. Benar kata Alkitab. Duit 100 ribu hilang vertigo. Ini 60 miliar Bapak Ibu. Udah joget-joget di jalan kayak orang gila. Di mana uangku, di mana uangku. Benar yang kata Alkitab mengatakan. Kalau Bapak Ibu dan saya menaruh hatinya kepada apa, Bapak Ibu dan saya pasti akan dikecewakan. Ya, suatu saat uang bisa mengecewakan. Suatu saat koneksimu bisa mengecewakan. Suatu saat orang yang kau percaya bisa mengecewakan.
Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab janji Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Allahmu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi ketika lagi masuk masa-masa sulit, Bapak Ibu, pegang ayat ini. Baca setiap hari. Ya, supaya apa? Membersihkan pikiran-pikiran negatif, merubah overthinking menjadi iman yang kuat. Merubah perasaan-perasaan yang gundah gulana, kekhawatiran-kekhawatiran yang gak jelas, kecemasan-kecemasan yang tidak pasti. Ya, baca ayat ini. Ketika lagi ragu, aduh, besok bulan September pembayaran banyak nih, dibikin list, bayar ini, bayar ini, bayar itu, bayar ini. Ada 20 Bapak Ibu pembayaran. Waduh, total sebegini. Tuhan bagaimana? Oh, ingat khotbah pendeta Alex Filipi 4 ayat 19. Dibuka ayatnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Aku angkat tagihan-tagihan, pasti bisa dibayar lunas semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Memang nggak langsung tiba-tiba amin, duit langsung dari langit plok, enggak. Ada prosesnya Bapak Ibu, ya kan? 2 hari tiba-tiba Bapak Ibu yang dagang, ada yang beli berasmu. Ya kan, tiba-tiba ada yang dari kota lain, aku misalnya lagi jualan beras, aku pesan dong 4 kilo, 5 kilo, tolong dikirim. Tiba-tiba ditransfer, ada uang masuk. Iya kan, tiba-tiba dulu ada yang pinjam uang kita sudah lupa, tiba-tiba dia digerakkan Tuhan, kembalikan uangmu kepada tuh Eda, katanya begitu. Itu Eda lagi pusing kepala. Lagi nggak ada duitnya, kau udah pinjam duit 10 juta nggak kau kembalikan. Kok sudah ada duit? Kembalikan. Kau pernah pinjam uangnya. Tiba-tiba 10 juta ditransfer. Eda, shalom. Apa kabar Da? Apa kabar? Baik. Gimana Medan? Baik. Da, mohon maaf Eda ya. 2 bulan lalu aku pinjam uang, belum aku kembalikan. Padahal Eda ini udah lupa Bapak Ibu ya kan. Ya, oh iya ya, Eda pernah pinjam duit ke aku ya. Iya. Ku transfernya sekarang, boleh Da. Kebetulan aku lagi banyak bayar ini. Anak udah baru sekolah, ada yang masuk kampus, universitas, dan sebagainya. Akhirnya Tuhan berkati. Di total bisa bayar semua apa yang dia harus bayar. Ya, cara Tuhan ajaib Bapak Ibu. Ya, cara kita tidak ajaib. Cara kita terbatas. Tetapi Tuhan Bapak Ibu dan saya, Yesus namanya, Dia yang berjanji akan memenuhi keperluanmu. Percaya Tuhan akan memenuhi keperluan hidup kita. Anak Tuhan pasti diberkati. Anak Tuhan pasti dicukupkan. Amin. Ya, makanya jangan utang-utang. Ya, lagi sibuk, lagi ada keterbatasan, telepon. Da, apa kabar? Baik. Da, ingat ya, apa? Dalam Yesus kita bersaudara, kayak gitu. Maksudnya apa nih? Boleh pinjam uang ya kan? Jangan. Ya, jangan dibiasakan utang-utang. Biasakan berlutut masuk kamar, berseru hanya kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Kalau apa-apa utang, apa-apa pinjol, apa-apa mengandalkan uang, mengandalkan orang, Bapak Ibu gak bakal bisa melihat bagaimana cara Tuhan menolong. Imanmu gak bakal bisa terlatih di situ. Iya kan? Lagi sulit, cari Tuhan. Ya, lagi ada krisis ekonomi, cari Tuhan. Apapun masalah, cari Tuhan. Masuk kamar aja, berlutut. Kalau perlu muka sampai lantai. Kalau perlu tuh. Ya. Ada jemaat Tiberias di Bidet Bapak Ibu. Saya pernah cerita. Dia bantu kakaknya untuk bisa bayar utang. Tahu Bapak Ibu, tengah malam dia bangun tengah malam. Dia berseru kepada Tuhan. Puji Tuhan. Utangnya satu persatu bisa dibayar lunas. Makanya tuh dia cerita altar call, dia bilang sama saya, Pak, nggak sia-sia Pak bangun tengah malam berseru sama Tuhan. Ya, garis bawah itu, gak sia-sia tengah malam berseru kepada Tuhan. Garis bawahi, orang yang cari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ya, makanya latih imanmu untuk percaya. Ya, bukan pinjam sana, utang sana. Kita tidak akan pernah lihat bagaimana Tuhan menolong kita. Tetap percaya, masa sulit boleh ada, tapi Tuhan akan memenuhi setiap keperluan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Jadi yang kedua, rencana Tuhan apa? Yang kedua adalah rencana pemeliharaan ya. Kalau Tuhan sudah panggil Bapak Ibu dan saya masuk dalam rencananya, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, rencana yang terakhir adalah apa? Rencana yang terakhir yang ketiga adalah rencana menguatkan melalui
pencobaan. Ya, rencana menguatkan melalui pencobaan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Silakan Pak. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Ya, pencobaan menguji dan memurnikan iman kita. Melalui proses itu kita menjadi semakin kuat. Saya bertemu dengan satu jemaat yang kerja ya di BUMN yang mengurus tentang emas, Bapak Ibu. Ya, ketika tadi dia dengar khotbah saya ketemu dengan dia cerita, Pak, emas itu Pak, sebelum menjadi emas yang bagus, yang murni, yang dijual mahal, itu harus dibakar dengan api 1200 derajat. Jadi Bapak Ibu bayangkan, sebelum menjadi emas batangan yang bagus, yang bernilai jutaan, itu harus dibakar dengan suhu panas 1200 derajat. Nah, kalau diamond Bapak Ibu, itu dari batu bara, dia cerita. Ya kan? Jadi batu bara itu dimurnikan, dibakar, dimurnikan, harus menjadi diamond yang bersih. Kalau masih ada kotor-kotor, dileburin lagi, dibakar lagi dengan suhu yang sangat panas. Jadi Alkitab memberikan contoh hidup Bapak Ibu dan saya itu seperti emas yang dibakar di dalam perapian. Dengan tujuannya apa? Bapak Ibu dan saya ketika kita lulus dari pencobaan-pencobaan ini, Alkitab mengatakan kita akan mendapatkan pujian dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kehormatan dari Tuhan. Contoh aqua ini adalah emas yang sudah dimurnikan. Ditaruhlah di mall yang besar. Taruhlah Pacific Place di Jakarta Selatan sana dekat SCBD. Iya kan? Dijual, Bohir datang. Wih, berapa ini? Emas 24 karat. Oh, dijualnya 100 juta. Ya, dia mendapatkan kemuliaan Bapak Ibu. Kenapa? Karena harganya 100 juta. Tapi di Bohir orang kaya ini nggak tahu sebelum masuk dijual, dia masuk dalam perapian 1200 derajat, dipanas, dibanting, dipanas, dibanting, dimurnikan dan sebagainya. Akhirnya dia mendapatkan pujian, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan dengan harga yang fantastis. Bapak Ibu dan saya bukan dinilai dengan rupiah kemuliaan itu, tetapi Bapak Ibu dan saya yang menilai, yang memuji, yang memberikan kemuliaan dan kehormatan langsung dari sorga. Yesus yang menilai Bapak Ibu dan saya. Ya kan, bukan orang kaya, bukan Bohir Bapak Ibu, tetapi Yesus sendiri yang menilai dan memberikan pujian. Kebayang kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus lagi berbaris. Jemaat mana? Betos. Yang ibadah jam berapa? Alexander Simanjuntak. Wah, kalian, aku lihat kemuliaannya. Oh, haleluya. Contoh aja bercanda Bapak Ibu ya kan. Ya, semuanya penuh dengan kemuliaan, semuanya penuh dengan kehormatan dan mendapatkan pujian-pujian. Kata Tuhan, aku tahu pencobaan waktu kamu masih hidup berat sekali. Aku lihat air matamu, aku lihat kau berlutut tiap malam, aku lihat kau berlutut tiap subuh, berseru dan mencari aku. Aku tahu kau selalu sabar menghadapi suamimu yang kasar. Aku tahu kau selalu sabar dan mengampuni anak-anakmu yang kurang ajar. Dan sebagainya, sebagainya. Aku melihat pencobaan bukan menghancurkan, tapi membuat engkau kuat di dalam aku. Wih, Tuhan kasih penghormatan, langsung lagu. Bersama malaikat di sorga. Wah, mantap. Malaikat menyambut kita pakai apa? Pakai suara. Wah, terbuka. Kita terangkat semua naik. Ada yang tertinggal. Kemana kok tertinggal? Ke toilet Bapak Ibu tadinya ya kan. Ketinggalan. Ya, hari ini mungkin pencobaan kita memang berat, saya katakan. Tetapi Bapak Ibu harus tahu Tuhan menilai setiap kita. Jangan kejar apa penilaian dari dunia. Jangan kejar pujian dari orang. Kejarlah pujian dari Tuhan. Kejarlah kemuliaan dari Tuhan. Kejarlah kehormatan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah memuji kita, aman kita di alam roh. Kalau Tuhan sudah memberikan kemuliaan, aman kita di dalam kekekalan. Program kita jadi warga sorga, amin.
Program kita jadi warga sorga. Kejarlah kemuliaan, kehormatan hanya dari Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan dalam khotbah saya yang terakhir. Rencana Allah adalah menyelamatkan, memelihara dan menguatkan kita. Segala sesuatu dipakainya untuk mendatangkan kebaikan. Selamat malam Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, saudara. Dan mari saya undang setiap jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, saudara. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu bercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga surga. Dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mukjizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoalah kepada Tuhan Allahmu. Berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Allah kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kehormatan melalui anaknya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga surga. Dengan kuasa perjamuan kudus kami punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus.
Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar puasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Diberkati juga koordinator di tempat ini, Pak David Raharja, bersama tim yang melayani sepanjang hari. Tuhan berkati. Jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Berkati juga Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniat di Pariaji, bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo. Diberkati selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Pelayanan penuh kuasa dan mujizat. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat Tiberias, baik yang di Tiberias Betos maupun di live streaming. Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan tetap menjaga kita. Apapun proses yang Tuhan izinkan, bersyukur karena kita masuk dalam rencananya Allah. Di dunia ada cross, tapi di sorga ada crown yang Tuhan berikan, yaitu mahkota kehidupan bagi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinariku dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.